Baik, kita lanjutkan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 270, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apa saja yang kalian nafkahkan atau apa saja yang kalian nadarkan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, maka kata Syekh hafizallahu taala, qaranahu ma'an nafaqati was sadaqati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandingkan nazar dengan nafkah dan sedekah. Wan nafaqatu was sadaqatu ibadatun. Dan kata Syekh, ya, sementara nafkah dan sedekah itu adalah ibadah. Fayakunu nadhru ibadatan, ya, maka sehingga nazar pun juga adalah ibadah. Ya, jadi kata Syekh bahwasanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang tadi telah kita sebutkan, yakni di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 270, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, yakni apa? Antara nafkah dengan nazar, kemudian sedekah dengan nazar. Maka kata Syekh bahwasanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, ya, yakni nafkah dengan sedekah. Maka nafkah dan sedekah itu adalah ibadah, maka nazar juga adalah ibadah. Ya. Nazar juga adalah ibadah. Naam. Qala subhanahu wal yufu nuzurahum wal yatatawwafu bil baitil atiq. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wal yufu nuzurahum, ya, dan mereka, yakni menunaikan nazar mereka, yakni dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Ya. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, wal yatawafu bil baitil atiq. Dan, ya, hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu, yakni apa? Baitullah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, menggandengkan antara tawaf dengan nazar. Ya, maka Syekh menyebutkan di sini qaranahu ma'at tawafi wat tawafu ibadatun lillahi azza wa jalla fal wafa'u bin nadri ibadatun. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, yakni apa? Antara tawaf dengan nazar. Tawaf itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga, yakni apa? Nazar itu merupakan ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika seseorang yang dia bernazar kepada Allah, maka dia wajib untuk menunaikan nazarnya tersebut. Dan nazar ini adalah ibadah karena betapa banyak ayat-ayat yang menggandengkan, ya, nazar ini dengan ibadah yang lainnya. Maka barang siapa yang dia menunaikan nazarnya, maka sungguh dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata Syekh hafizallahu taala, ya, idza nadhara ay yatasaddaqa, idza nadhara ay yusalliya, idza nadhara ay yasuma, idza nadhara ay yahujja, idza nadhara ay ya'tamira. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man nadhara ay yuti Allah falyuti'hu, amma nadharul ma'siyati fa innahu yahrumul wafa'u bih. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sihi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sihi. Ya, maka kata Syekh hafizallahu taala, yakni bahwasanya, ya, tawaf itu adalah ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala mengandengkan tawaf dengan nazar. Maka nazar juga adalah ibadah, sehingga orang yang menunaikan nazar maka dia, ya, naam. Kemudian kata Syekh
bahwasanya di dalam nazar itu terdapat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seperti apa? Ketika dia bernazar, misalkan dia bernazar ya untuk bersedekah atau misalkan dia bernazar untuk bersedekah, untuk sholat, atau untuk puasa dan haji atau umrah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang bernazar untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia mentaati nazar tersebut. Ya, adapun nazar dalam hal kemaksiatan kepada Allah, adapun nazar ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal kemaksiatan, maka tidak ada nazar dalam hal ini. Ya, tidak boleh untuk menunaikannya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man nazara ay ya'siyallaha, ya barang siapa yang bernazar dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala ya'sihi, ya maka tidak ada ya ketaatan dalam kemaksiatan tersebut. Yang yakni maksudnya adalah ya jangan ya melakukan atau jangan tunaikan nazarnya dalam kemaksiatan tersebut. Naam, jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya ya Syekh sangat jelas sekali menyebutkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang dia bernazar karena Allah Subhanahu wa taala, nazar yang berkaitan dengan ibadah, misalkan puasa, misalkan sedekah, misalkan untuk umrah ya dan sebagainya, maka dia wajib untuk menunaikan nazar tersebut. Ya, dan kalau misalkan seseorang itu bernazar dalam hal yakni kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh dia menunaikan nazarnya. Contohnya misalkan, kalau misalkan saya memiliki anak, maka saya akan menyembelih kambing sebanyak 2 ekor untuk apa? Penghuni kuburan yang telah diagungkan oleh manusia tersebut. Maka ini tidak boleh. Ya. Dan harus diperhatikan ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, ya, bahwasanya nazar ini ya, kalau misalkan Anda sudah bernazar, maka Anda wajib ya untuk menunaikannya. Akan tetapi sebaiknya ya jauhkan untuk bernazar. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya nazar itu ya nazar itu ya sesuatu hal yang yang kalau seandainya seorang hamba tidak menunaikannya, maka dia berdosa. Otomatis apa? Dia telah memberatkan dirinya, ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu la ya'ti bi khairin, ya, sesungguhnya nazar itu tidaklah mendatangkan dengan kebaikan, ya, tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yustahraju bihi minal bakhil, dan nazar itu ya tidaklah mengeluarkan ya seseorang itu dari bakhil. Ya, jadi maksudnya adalah ketika misalkan seseorang dia hendak bersedekah misalkan. Ya. Nah, ketika orang ini apabila dia hendak bersedekah, maka dia harus bernazar dulu. Maka hakikatnya adalah orang ini adalah orang yang bakhil. Kenapa? Karena dia selalu ketika hendak ia bersedekah, dinazarkannya dulu. Iya, kalau misalkan Allah kabulkan keinginannya, maka dia baru bersedekah. Akan tetapi ketika tidak Allah kabulkan, maka dia tidak bersedekah. Ya, maka kalau kita tidak bersedekah, ya jangan tunggu sampai kita nazar dulu. Ya, kita bernazar misalkan tadi, saya katakan, ya nazar yang diperbolehkan adalah ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah. Dia misalkan bernazar, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan saya anak, maka saya akan bernazar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan dia anak. Ya, nazarnya apa? Bersedekah tadi. Saya kasih contoh tadi. Yakni bersedekah 10 juta kepada 10 kakak fakir miskin. Ternyata misalkan Allah kabulkan, maka dia pun tidak bersedekah. Ya, maka sejatinya orang yang bernazar dalam hal ini, ya, ketika mendapatkan nikmat dia barulah bernazar dengan nazar tersebut, yakni berupa sedekah, maka sejatinya mereka adalah orang yang bakhil. Ya, maka ya kita dituntut ya untuk menunaikan nazar kita apabila kita telah bernazar, dan juga seharusnya kita tidak boleh juga ya untuk selalu senantiasa bernazar dan sebagainya. Karena sejatinya nazar itu adalah satu hal ya, dia membebani dirinya sendiri yang
awalnya atau hukum asalnya tidaklah disyariatkan baginya. Naam. Ya seperti itu ya, semoga bisa dimengerti. Kemudian kata Syekh, wa min nadhril ma'siyati. Ya termasuk nazar kemaksiatan adalah, kan tadi telah disebutkan oleh Syekh bahwasanya ya seseorang itu tidak boleh dia bernazar dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak boleh bernazar. Ya. Kemudian kata Syekh wa min nadhril ma'siyati, dan termasuk nazar dalam kemaksiatan adalah yakni an-nadhru lil kuburi, yakni seseorang yang dia bernazar ke mana? Ke kuburan. Yakni dia bernazar kepada kuburan. Ya misalkan dia mengatakan, ya Rabb, dia niatnya dalam hati, ya Allah kalau seandainya dagangan saya ini habis atau misalkan rumah saya laku terjual, maka saya akan bernazar. Apa nazarnya? Kepada kuburan. Misalnya apa? Dia akan datang kepada kuburan wali tersebut dan dia berdoa kepada kuburan tersebut. Dan ini adalah nazar yang tidak disyariatkan, termasuk nazar yang dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah. Maka tidak boleh bernazar dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, faman nazara li qabrin au nazara li mayyitin fa innahu yakunu musyrikan syirkan akbar. Jadi kata Syekh, maka barang siapa yang dia bernazar untuk kuburan atau dia bernazar kepada orang yang mati, ya untuk orang yang sudah mati, ya contohnya apa? Bernazar untuk orang yang sudah mati, ya ini tadi dia bernazar ya kepada orang yang telah mati. Ya, kalau seandainya rumahnya laku maka dia akan datang ya ke kuburan orang yang soleh tadi dan dia berdoa kepada mayit tersebut, dan ini tidak boleh. Ya, maka kata Syekh, fa innahu yakunu musyrikan syirkan akbar, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Dia telah melakukan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan yang besar. Li'annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Ya dan sungguhnya dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni dia telah memalingkan dari sebagian macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi kata Syekh, barang siapa yang dia memalingkan nazarnya kepada selain Allah, ya barang siapa yang dia memalingkan nazarnya kepada selain Allah, ya dia peruntukkan nazarnya kepada selain Allah, misalkan kepada kuburan atau kepada orang yang telah mati, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan perbuatan asyirkul akbar, yakni syirik besar. Ya, kenapa? Karena dia telah memalingkan sebagian dari macam-macam ibadah yang telah Allah perintahkan, yang tidak boleh seorang hamba memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, jamaah rahimani rahimakumullah, maka kesimpulannya adalah ya, pembahasan masalah nazar ini yang pertama, nazar itu tidak boleh seseorang berikan kepada selain Allah. Maka nazar itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Nazar itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Nazar itu adalah ibadah. Ya, kesimpulan yang kedua adalah nazar itu adalah apa? Ibadah. Lantas pertanyaannya, kenapa nazar itu dikatakan ibadah? Ya, lantas pertanyaannya, kenapa nazar itu adalah ibadah? Maka kita jawab, pertama, bahwasanya nazar itu ya terdapat nas di dalam Al-Qur'an yang Allah gandengkan dengan ibadah yang lain. Ya, misalkan Allah gandengkan nazar dengan nafkah, kemudian Allah gandengkan nazar dengan sedekah, kemudian apa, Allah gandengkan nazar dengan tawaf. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Kenapa bisa kita simpulkan demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengandengkan nazar ini kepada
ibadah-ibadah yang lain, maka menunjukkan adalah barang siapa yang dia menunaikan nazarnya tersebut, maka sungguh dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya nazar itu adalah suatu perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dalam definisi ibadah, yakni segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah itu adalah ibadah. Maka seseorang yang dia telah bernazar kepada Allah untuk melaksanakan ibadah, maka dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nazar ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nazar ini hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah bahwasanya nazar itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang dia memberikan nazar kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh apa? Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia telah berbuat asyirikul akbar. Dia telah berbuat syirik besar. Dan sebagaimana telah kita ketahui ikhwan, jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya ya syirik adalah dosa yang besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa syirik. Ya. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah wajib bagi seorang muslim maupun muslimah ketika dia bernazar, maka dia harus menunaikan nazar tersebut. Ya, maka kesimpulan yang keempat adalah wajib bagi setiap muslim maupun muslimah yang dia menunaikan nazarnya. Ya, kalau misalkan dia telah bernazar, maka dia wajib untuk menunaikan nazar tersebut. Ya, kalau seandainya tidak dia tunaikan, bagaimana? Dia berdosa. Ya, dia berdosa tidak menunaikan nazarnya. Oleh karena itu, sebaiknya kita jangan bermudah-mudah untuk bernazar. Ya, dan juga Nabi telah menyebutkan bahwasanya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, kecuali ya sungguhnya nazar itu adalah mengeluarkan seseorang dari sifat bakhil. Ya, maka sebaiknya kita enggak usah ya senantiasa untuk selalu bernazar, enggak usah. Ya. Tapi kalau sudah diniatkan untuk bernazar, maka wajib untuk ditunaikan. Ya, barang siapa yang tidak menunaikannya, maka dia telah berdosa. Naam. Kemudian ya, kesimpulan yang kelima adalah bahwasanya nazar itu ada dua. Ada nazar yang disyariatkan dan ada nazar yang tidak disyariatkan. Kapan nazar itu disyariatkan? Ketika dia nazar dalam hal ketaatan kepada Allah, nazar dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan nazar itu dalam hal yang tidak disyariatkan? Yakni ketika seseorang yang dia bernazar bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia bernazar kepada selain Allah, dia bernazar kepada kuburan, dia bernazar kepada orang yang telah mati, maka hal yang seperti ini ya nazar yang tidak disyariatkan. Dan bagi pelakunya yang ketika dia bernazar dalam hal kemaksiatan atau dalam hal yang tidak disyariatkan, maka ya dia tidak diperkenankan untuk menunaikan nazarnya. Jadi yang harus ditunaikan nazar ketika seseorang bernazar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, demikian tadi kesimpulan dari nazar ya, 5 kesimpulan dari pembahasan kita pada pertemuan yang kelima ini berkaitan dengan nazar, yakni nazar itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami dengan baik dan benar ya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada kaum muslimin dan muslimat yang sedang mungkin menyaksikan kajian kami di subuh hari yang penuh berkah ini, yang menjelang daripada subuh tadi menjelang pagi ya, dan juga kepada santri dan santriwati kami, barakallahu fikum,
wa barakallahu fikunna yang mungkin yang saat ini sedang menyaksikan kajian ya kami pada kesempatan kali ini, dan juga kepada ikhwan-ikhwan MBI Singkawang, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ya Masya Allah, dari awal sampai akhir ya setia mendengarkan, menyimak penjelasan kami. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ya dari kegiatan kita pada subuh ini, yakni mendengar kajian atau belajar melalui media online ya, yang merupakan salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Na'am, barakallahu fikum. Demikian, yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Ya, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-6 ya, biiznillah, yakni pembahasan tentang masalah al-khauf, yakni takut. Ya, demikian ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.